Alhamdulillah kita sempatkan sowan ziarah ke para ulama. Satu pesan saat saya dimelamu oleh Abu di Serambi Aceh, beliau bacakan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Sungguh banyaknya perkumpulan yang seperti ini, tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali Allah. Ma sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun jika Allah kehendaki maka akan terjadi. Apapun jika Allah katakan tidak, maka kita tak bisa berkehendak. Ma sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Hari malam ini, perkumpulan-perkumpulan seperti ini adalah bukti bahwa kita rakyat Aceh masih semangat untuk aktivitas-aktivitas yang dipenuhi dengan keberkahan dan kebaikan. Salawat berangkaikan salam, sama-sama kita doakan agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa senantiasa kita doakan? Karena sejatinya kita tidak pernah bisa bersalawat kepada Rasulullah. Yang pantas bersalawat itu adalah Allah. Maka saat kita bersalawat, kita ucapkan apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, itu adalah bentuk doa dari kita. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah salawat, berikanlah kesejahteraan, berikanlah salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi janjikan, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Siapapun yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Berapa? Padung ke? Ramai orang Aceh. Orang Aceh mandu mah. Ya Allah, barakallah. As-salatu minallahir rahmah. Salawat dari Allah adalah rahmat kasih sayang. Maka satu kali kita lantunkan salawat untuk Nabi, 10 rahmat itu turun dari ilahi. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Amin. Kemudian ta'zim, penghormatan kepada gubernur, wakil gubernur, pemimpin-pemimpin daerah, imam masjid besar, imam besar Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, beserta para wakil, para masyayikh, para guru, abu-abu, pimpinan daerah, para pejabat, rakyat, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik sekalian yang sudah ikut berhadir pada tempat yang penuh keberkahan ini. Dan saya rasa perlu saya sampaikan, saya selalu diiringi oleh satu hal yang saya rasa sampai hari ini masih menjadi azimat, yang sampai hari ini masih menjadi pintu keberkahan, yaitu senantiasa di setiap dakwah saya ditemani oleh guru sekaligus ayahanda Abun yang pada malam hari ini juga ikut menemani. Semoga beliau-beliau semua dipanjangkan umurnya, amin, dijaga dengan kesehatan, amin, kita juga semua diberikan keberkahan, amin amin ya rabbal alamin.
Amin ya rabbal alamin. Puhaba orang Aceh. Puhaba ibu-ibu. Anda ada dengar ke? Masya Allah, tabarakallah. Saya sejatinya malam ini tidak berceramah. Sejatinya malam ini bukan tabligh akbar. Percayalah, jika bapak-bapak ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini ingin melihat Habibi, maka sungguh saya katakan Habibi sangat ingin melihat bapak ibu sekalian. Selama ini saya bertanya-tanya, doa siapa yang terjawab saat saya dahulu menang di aksi. Saat saya kemarin mendapatkan kemenangan di Indosiar, dan malam ini Allah katakan inilah wajah-wajah orang Aceh yang selama ini mendoakanmu. Alhamdulillah. Karena sejatinya kita hidup hanya menumpang tanpa doa orang tua, tanpa doa para guru, tanpa doa rekan-rekan, kita bukanlah siapa-siapa. Maka ketika Habibi berdiri di sini, sejatinya saya hanyalah perwakilan dari doa Bapak Ibu sekalian. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Habibi. Lagi ada nonton nasi ke? Sahabat Habibi. Masya Allah, tabarakallah. Begitu sampai di Banda Aceh 31 April 31 Maret hari Selasa, saya langsung bertolak ke Melabuh, kampung halaman. Kemudian setelah di Aceh Barat kita ke Nagan Raya, Abdiyah, Aceh Selatan, lalu balik ke Banda Aceh. Alhamdulillah kita sempatkan sowan ziarah ke para ulama. Satu pesan saat saya di Melabuh oleh Abu di Serambi Aceh, beliau bacakan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah lah raja dari segala raja. Allah lah yang memberi seseorang kuasa. Allah lah yang mencabut kuasa itu dari seseorang. Mudah bagi Allah, sangat mudah Allah naikkan seseorang, sangat mudah Allah turunkan seseorang. Dan Masya Allah, tabarakallah, berkat doa para guru, berkat doa ibu bapak sekalian, saya diajarkan satu hal oleh beliau, bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, tapi banyak yang bisa memanfaatkan orang, namun jarang yang bisa memanfaatkan masa. Ni'matani, kata Rasulullah, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak orang-orang yang tertipu dengan dua nikmat itu. Ini saya kalau ceramah melihat ke depan agak ngeri-ngeri. Jadi kita ngelihat ke mana adik-adik saja ya. Kalau melihat ibu-ibu ada. Masya Allah, tabarakallah. Sehat ibu? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, banyak manusia tertipu di dalamnya. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Kesehatan dan kesempatan adalah nikmat yang sangat mahal. Dia tidak bisa dibayar dengan harta, dia tidak bisa dibayar dengan kekayaan, dia tak bisa dibayar dengan kemewahan, dia hanya bisa dibayar dengan ketaatan. Nikmat waktu yang Allah berikan, nikmat sehat yang Allah berikan, bagaimana membayarnya, bagaimana membalas nikmat fasilitas yang Allah berikan ini? Salah satunya adalah dengan hadir pada tempat-tempat yang seperti ini. Karena tanpa kita sadari, waktu itu benar-benar berharga, benar-benar dibutuhkan. Bapak Ibu sekalian, saya ceritakan bahwa saat iblis diturunkan oleh Allah dari surga, iblis diturunkan dari surga, berarti iblis sudah pernah di surga, dia sudah tahu nikmatnya surga. Dia tidak ingin kita menikmati itu surga. Apa yang dia katakan? Iblis berkata, direkam oleh Al-Quran, Allah ceritakan, andirni
ila yaumi yub'atsun. Berikan aku tangguhan waktu, kata iblis. Apa yang diminta oleh iblis? Satu, waktu. Karena dia tahu waktu itu benar-benar sangat berharga. Bahkan Allah bersumpah wal asri, demi masa. Maka hadirnya kita di sini adalah bukti bahwa kita benar-benar memanfaatkan waktu, dan semoga usia kita diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal. Ini adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Baru sekali saya berdiri di sini. Masya Allah. Pernah lihat saya sebelumnya? Belum? Di sini belum? Sekalinya berdiri saya langsung baca ceramah 15 menit. Oh, ini khutbah. Masya Allah, tabarakallah. Ini kurang tongkat saja. Kalau ada tongkat di kiri sudah khutbah Jumat. Masih semangat Bapak Ibu? Kita sekarang lagi di mana? Masjid Raya Baitur Rahman. Ini adalah masjid kebanggaan rakyat Aceh, dan saya yakin kalau jamaahnya seperti ini setiap hari, bukan hanya kita yang bangga terhadap masjid, tiang-tiang ini pun ikut bangga terhadap rakyat Aceh. Tapi saya rasa tiang ini langsung mengadu. Biasanya tidak seperti itu, Ustaz. Biasanya ramai tidak? Masya Allah, tabarakallah. Nyona yang dari luar bandar, nah yang dari Luk Semowe, nah yang dari Aceh Utara, nah yang dari Gaya Luas, Andum dah ke? Ada yang cek-cek urung manda madu. Masya Allah, tabarakallah. Allah datangkan kita ke sini dengan niat yang baik. Semoga kita pulang dalam keadaan baik. Amin amin ya rabbal. Ini masjid kebanggaan kita, didirikan tahun 1612 Masehi oleh Sultan Iskandar Muda, begitu dalam satu riwayat. Dibakar oleh Belanda pada tahun 1873. Apakah ia jadi debu kemudian karena terbakar oleh api? Tidak. Ini adalah tempat. Kau bakar, ini tempat. Iman masih menyala di hati rakyat. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka, orang-orang kafir itu, ingin memadamkan cahaya dari Tuhan, ingin memadamkan cahaya dari Allah. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nura walau karihal kafirun. Sungguh Allah tidak menginginkan kecuali cahaya itu terus bersinar. Malam ini kita melihat bahwa cahaya itu tidak pernah padam. Malam ini kita melihat bahwa cahaya itu masih bersinar. Malam ini kita adalah menjadi saksi bahwa cahaya itu masih hidup di dalam generasi anak-anak kita. Semoga Allah jaga generasi kita dalam iman. Amin. Apa yang menyebabkan ini masjid masih tegak berdiri? Dia pernah hampir dihancurkan oleh penjajah. Dia pernah hampir dibakar oleh orang-orang kafir. Apa yang membuat dia masih tegak sampai hari ini? Quran surah At-Taubah Allah katakan, semoga Masjid Raya Baitur Rahman ini menjadi makna yang Allah jadikan sebagai bukti dari firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahabbu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu innallaha yuhibbul mutatahhirin. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan. Masjid ini bahan dasarnya bukan hanya semen. Masjid ini dibangun bukan hanya batu bata. Masjid ini dikenal bukan hanya karena megah. Masjid ini dibangun dengan niat yang baik oleh umara dan ulama. Mereka sudah mengasaskan ini masjid dalam keadaan takwa, ussisa 'ala taqwa. Maka tugas kita adalah menjaga cahaya takwa itu tetap bersinar, menjaga cahaya takwa itu tetap ada. Karena masjid bila di sana tidak ada nilai takwa, maka ia sepi dari keberkahan, maka ia sepi dari ketaatan. Dia dikagumkan banyak orang karena megah, bukan karena tegaknya
jamaah. Tapi alhamdulillah, dengan hadirnya Bapak Ibu sekalian malam ini, saya hadir bahwa masjid ini benar-benar la masjidun ussisa 'ala taqwa. Ini adalah masjid yang dibangunkan atas dasar takwa. Kita hidup di sini, apa yang membuat kita mulia Bapak Ibu? Inna akramakum 'indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling umur kita pendek. Hisadu ummati baina 60 wa 70. Umur umatku, kata Nabi Muhammad, itu di antara 60-70 tahun. Katakanlah kita berusia 20 tahun mulai berkarir, 30 tahun kita sukses, nikmati karir itu. 30 ke 40, 40 sudah mulai kelelahan, 40 sudah mulai sakit-sakitan, kita hanya bisa menikmati 10 tahun. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita cari di dunia ini? Yang kami hormati Bapak Gubernur. Gubernurnya yang dihormati, besok kamu bukan gubernur. Yang saya hormati Bapak Bupati. Ketika kau jadi bupati terhormat, hilang bupatimu, hilang hormatmu. Yang saya hormati Bapak Geci. Behana tak kayak Geci Reuno. Ada. Masya Allah, tabarakallah. Yang saya karena Bapak Geci hadir, yang saya hormati Bapak Geci. Hilang Gecimu, semoga jadi camat. Artinya pangkat, jabatan, kekayaan, semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya tidak pernah kita bawa mati. Maka tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali amal. Tidak ada yang bisa kita bawa kecuali amal. Apa kata Nabi? Idza mata ibnu Adam, fi riwayah idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu. Apabila seorang manusia mati, dia meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, terputus segala amalan. Begitu mati kau tak bisa sholat. Kalau sudah mati masih bisa sholat. Kalau hidup pun kadang tidak sholat. Apalagi kalau mati. Mati tidak bisa sholat, mati tidak bisa ibadah, mati tidak bisa lagi puasa, mati sudah tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Anjir boleh. Anali ibadah, anali temayang. Yang ini wadah temayang mendahudin. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, terputus amalannya. Illa min thalath, kecuali sumbernya dari 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jari, sedekah yang apa itu sedekah yang mengalir kebermanfaatannya terus berlanjut meskipun kita sudah tidak ada. Betapa banyak hari ini orang-orang yang sudah wafat tapi namanya masih disebut-sebut. Betapa banyak hari ini orang meninggal dunia tapi namanya masih menggema di dunia. Betapa banyak orang yang masih hidup tapi sudah diharapkan kematiannya. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang diharapkan kepergiannya. Amin. Sedekah jariyah, sedekah jariyah inilah yang dapat kita ambil nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita Abu Amin. Jin mak, nya tolong euy mak kak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyuruh Sayyidah Aisyah bertandatlah tabuh kameng kena zi. Setelah disembelih leh gedagu gu bagi-bagilah di Sayyidah Aisyah, kecuali satu bagian yang ditinggalkan. Satu bagian ini adalah bagian yang paling disukai oleh Rasulullah, adalah pundak kambing itu sendiri. Ini Rasulullah sangat senang. Akhirnya ditinggalkan, disisakan untuk Rasulullah. Begitu Rasulullah pulang ke rumah, wahai Aisyah, adakah semuanya sudah kau bagikan? Ia menjawab, ya Rasulullah, semua kambing yang tadi kita sembelih sudah dibagikan. Semuanya sudah habis, kecuali yang tersisa hanya satu. Inilah yang tersisa. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, sejatinya semuanya masih ada. Semuanya masih ada. Inilah satu-satunya bagian yang hilang.
Apa yang ingin Rasulullah pesankan? Bahwa apapun yang kita berikan untuk orang, sejatinya itulah yang bisa kita miliki di hari kemudian. Dan apapun yang kita makan, ma indakum yanfad, apapun yang di sisimu akan usang, apapun yang di sisimu akan hancur, apapun yang kau simpan, sehebat apapun kau menjaganya, kalau sudah waktunya hilang, maka kita tak dapat katakan tidak. Kadang-kadang Allah hadirkan sesuatu yang di luar dugaan. Kita sudah menjaga sebaik-baiknya, kita sudah merahasiakan serahasia-rahasianya, tapi kalau kata Tuhan hilang, maka akan